Baik, selamat malam Pak dosen dan teman-teman semua. Saya Jessica Sonia Zakaria, NIM 2023111609, kelas AU. Di sini saya akan mempresentasikan hasil terkait kasus operasionalisasi di lingkungan sekitar. Di sini saya mengambil PLTMG Seram Piker. Pendahuluan, PLTMG atau pembangkit listrik tenaga mesin gas Seram Piker merupakan pembangkit listrik yang menggunakan mesin gas untuk menghasilkan listrik. Di sini PLTMG Seram Piker terletak di Pulau Seram, Provinsi Maluku, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayah sekitarnya. Operasionalisasi yang optimal sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan listrik. Lebih daripada itu, ada juga beberapa tantangan operasional dapat berdampak pada efisiensi dan keandalan dari sistem PLTMG Seram Piker 2. Yang berikut adalah gambaran umum PLTMG Seram Piker. Yang pertama, teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan sendiri merupakan teknologi mesin gas dengan turbin pembangkit listrik. Di sini kapasitas dayanya 20 MW. Fungsi utamanya menyediakan listrik bagi masyarakat dan industri di sekitar Pulau Seram. Sumber energi utamanya adalah gas alam atau bahan bakar tertentu. Di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan operasional. Yang pertama adalah gangguan teknis. Yang pertama, kerusakan atau penurunan performa mesin. Yang kedua, terkait sistem pendinginan yang tidak optimal. Dan yang ketiga adalah masalah sistem kontrol dan proteksi. Yang berikut kendala distribusi, yaitu jaringan transmisi dan distribusi yang mengalami gangguan, dan keterbatasan infrastruktur pendukung, dan ada faktor eksternal, yaitu kebijakan terkait pasokan bahan bakar dan regulasi lingkungan, juga cuaca ekstrim seperti badai atau hujan deras. Yang berikut adalah analisis penyebab permasalahan. Yang pertama terkait faktor teknis. Di sini kurangnya perawatan preventif pada mesin dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang lebih awal atau lebih dini. Yang kedua, efisiensi bahan bakar yang kurang optimal. Dan yang ketiga, terkait sistem pemantauan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang pertama itu kenaikan harga bahan bakar yang digunakan dan biaya operasional tinggi karena perawatan reaktif. Dan yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu dampak emisi gas buang terhadap lingkungan sekitar dan pengaruh cuaca terhadap kinerja pembangkit. Yang berikut solusi yang diterapkan. Yang pertama itu optimalisasi pemeliharaan. Kita bisa melakukan peningkatan jadwal perawatan rutin dan penggunaan teknologi prediktif untuk mendeteksi kerusakan dini. Yang kedua, efisiensi bahan bakar. Di sini kita bisa menggunakan teknologi pembakaran yang lebih hemat dan diversifikasi sumber bahan bakar. Yang ketiga, implementasi sistem monitoring dan digitalisasi. Di sini kita bisa menggunakan SCADA untuk pemantauan jarak jauh. Yang berikut dampak dari solusi yang diberikan, yaitu peningkatan efisiensi. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional atau waktu henti mesin dapat berkurang dan operasional menjadi lebih stabil. Yang kedua, reduksi gangguan sistem yang itu bisa menghasilkan minimnya pemadaman listrik yang tidak terjadwal dan peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Yang ketiga itu keandalan kebutuhan listrik, keandalan suplai listrik yang lebih baik itu pemenuhan kebutuhan listrik yang lebih optimal dan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga pada saat operasional dari PLTMG Seram 2 ini baik dan bisa lebih berjalan lebih mulus,
maka keandalan suplai listrik ke pelanggan juga bisa lebih baik sehingga dapat meningkatkan keandalan dan juga kepercayaan daripada masyarakat atau pelanggan. Kesimpulannya, di sini PLTMG Serampikan memiliki peran strategis dalam penyediaan listrik di wilayah sekitarnya. Yang kedua, tantangan operasional dapat menyebabkan gangguan pada suplai listrik jika tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga, dengan penerapan perawatan optimal, efisiensi bahan bakar dan teknologi digital, performa operasional dapat meningkat secara signifikan. Yang keempat, rekomendasi untuk pengelolaan masa depan atau investasi dalam teknologi yang memantau lebih maju serta diversifikasi sumber energi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dan saran, masukan dari teman-teman dan Pak dosen, saya persilakan.